Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faizal Abidin dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia kelas 4C dengan NIM 12210183130. Di sini saya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan pemberian tugas dengan langkah-langkah mengamati, mendengarkan, menulis, dan berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua anak-anak? Semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan agar bisa mengikuti kegiatan pembelajaran daring kali ini. Dan semoga kalian tetap semangat dalam menjalankan pembelajaran daring kali ini. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai teks berita. Tapi sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya akan bertanya kepada kalian semua. Apakah hari ini ada salah satu teman kalian yang tidak hadir dalam pembelajaran online? Alhamdulillah jika kalian semua bisa hadir dalam kegiatan pembelajaran online hari ini. Langsung saja kita ke pembahasan mengenai teks beritanya. Di sini kita akan belajar dari KD 4.2, yaitu menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dengan memperhatikan yang pertama struktur, kebahasaan atau aspek lisan yang terdiri dari lafal, intonasi, mimik, dan kinesik. Di sini juga saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Poin pertama yaitu mampu menyampaikan berita secara lisan dengan memperhatikan struktur berita. Poin kedua yaitu ada mampu menyampaikan berita secara lisan dengan memperhatikan kebahasaan. Yang poin ketiga, mampu menyampaikan berita secara lisan dengan memperhatikan aspek lisan. Nah, langsung saja, apakah teks berita itu? Teks berita adalah teks yang berisikan tentang hal-hal mengenai peristiwa yang terjadi di dunia, kemudian disebarluaskan melalui media seperti televisi, internet, situs web, radio, dan media lainnya. Contoh media lainnya itu seperti contohnya koran atau media cetak. Selain itu, teks berita berisi fakta, namun tidak semua fakta dijadikan berita. Ya, baik, kita melangkah ke memperhatikan struktur. Di sini dijelaskan ada 3 struktur teks berita. Struktur teks berita. Biasanya suatu teks memiliki struktur tertentu. Sama halnya dengan teks berita ini. Teks tersebut memiliki 3 struktur yang saling berhubungan, yang kemudian membentuk teks ini secara utuh. Berikut penjelasannya ketiga struktur teks berita. Yang pertama ada orientasi berita. Orientasi berita yaitu berisi pembuka dari berbagai peristiwa yang diberitakan dalam teks tersebut. Biasanya tertera penjelasan singkat mengenai berita yang dibahas dalam media. Poin kedua yaitu peristiwa. Peristiwa adalah berisi tentang proses kejadian dari awal sampai akhir berdasarkan peristiwa yang terjadi serta dijelaskan berdasarkan fakta yang ada.
Yang ketiga, sumber berita. Sumber berita yakni dari mana asal sumber berita tersebut muncul pertama kali. Sumber berita tidak hanya ditulis di bagian akhir berita. Saya ulangi tentang ketiga struktur teks berita tersebut. Yang pertama, tadi ada orientasi berita yang dijelaskan berisi pembuka dari berbagai peristiwa yang diberitakan di dalam teks tersebut. Biasanya tertera penjelasan singkat mengenai berita yang sedang dibahas dalam media. Jadi, di orientasi berita ini, seseorang menyampaikan secara urut dari mulai pembuka dan diteruskan dari berbagai peristiwa yang diberitakan di dalam teks tersebut. Yang kedua, ada peristiwa, yaitu berisi tentang proses kejadian dari awal sampai akhir berdasarkan peristiwa yang terjadi serta dijelaskan berdasarkan fakta yang ada. Jadi pada saat penyampaiannya itu harus berdasarkan fakta yang ada pada kejadian atau pada peristiwa tersebut, yang berisi tentang peristiwa, yaitu dari awal sampai akhir. Jadi peristiwa dari awal itu dijelaskan secara rinci pada saat penyampaiannya dan sampai akhir peristiwa tersebut. Yang ketiga, ada sumber berita, yakni dari mana asal sumber berita tersebut muncul. Jadi kita harus melihat terlebih dahulu sumber berita dari mana tersebut muncul. Apakah berita ini asli atau mengandung hoax. Jadi intinya sumber berita tidak hanya ditulis di akhir berita saja. Baik, setelah membahas struktur teks berita, berikutnya kita akan membahas yaitu kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, verba transitif merupakan verba yang dapat diubah ke bentuk pasif. Contoh, pejabat Kementerian Luar Negeri Tiongkok menuduh kapal-kapal asal Vietnam telah lebih dari 1.400 kali menabrak kapal-kapal Tiongkok di dekat lokasi anjungan pengeboran minyak yang kontroversial di Laut Tiongkok Selatan. Yang kedua, dijelaskan verba pewarta. Verba pewarta adalah verba yang mengindikasikan suatu percakapan. Saya ulangi, verba pewarta adalah verba yang mengindikasikan suatu percakapan. Yang selanjutnya, adverbia atau kata keterangan. Di sini dijelaskan kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain. Saya ulangi lagi agar kalian bisa lebih jelas dalam menyimak, yaitu adverbia atau kata keterangan, kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain. Yang poin selanjutnya, konjungsi temporal, kata hubung yang berhubungan dengan waktu. Contoh, kemudian, setelah, dan akhirnya. Dari contoh tersebut sudah jelas bahwa keterangannya itu menunjukkan atau berhubungan dengan waktu. Saya ulangi, konjungsi temporal, yaitu kata hubung yang berhubungan dengan waktu. Contohnya, kemudian, setelah, dan akhirnya. Yang selanjutnya, kalimat langsung, yaitu sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakannya. Saya ulangi, kalimat langsung yaitu sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan
hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakannya. Yang selanjutnya ada kalimat tidak langsung. Apakah kalimat tidak langsung itu? Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berbeda. Jadi seseorang itu memberitahukan perkataan orang lain tetapi menggunakan bahasa atau kalimat berita yang berbeda dari orang lain tersebut. Setelah kita membahas kaidah kebahasaan teks berita, dan ini selanjutnya ada perbedaan teks berita dan teks non berita yang akan kita bahas bersama-sama di kesempatan kali ini. Baik, perbedaan teks berita dan teks non berita. Teks berita itu dari susunannya dan strukturnya sangat berbeda dengan teks non berita. Untuk lebih jelasnya mengenai perbedaan teks berita dan teks non berita ini, mari kita bahas bersama-sama. Teks berita antara lain sebagai berikut. Yang pertama, faktual dan aktual. Dan yang kedua, dibuat oleh para wartawan. Yang ketiga, susunan piramidanya itu dibuat secara terbalik. Maksudnya menjelaskan hal pokoknya itu di awal pemberitaan. Dan selanjutnya bahasanya itu komunikatif. Yang terakhir dijelaskan tidak mencantumkan opini pribadi. Jadi yang dimaksud tidak mencantumkan opini pribadi ini, seseorang yang menyampaikan berita itu benar-benar menyampaikan secara fakta apa yang terjadi pada saat ia menyampaikan berita tersebut. Seperti yang telah dijelaskan di atas tadi, ada faktual dan aktual. Dan yang teks non berita ada 5 perbedaannya dari teks berita tadi. Kelima tersebut adalah yang pertama, faktual. Jadi sangat berbeda dengan teks berita tadi ya. Di teks berita tadi ada faktual dan aktual. Kalau di teks non berita ini cuma hanya ada faktual saja. Yang kedua, dibuat oleh ahli dalam bidangnya. Jadi yang kedua ini tidak dibuat oleh para wartawan seperti teks berita yang tadi, tetapi dibuat oleh para ahli di dalam bidangnya masing-masing. Yang selanjutnya ada induktif atau hal pokok dibuat di akhir. Sedangkan di teks berita tadi sudah jelas dijelaskan susunan piramidanya terbalik, yaitu menjelaskan hal pokoknya di bagian awal. Jika berbanding dengan teks non berita yang dijelaskan yaitu induktif atau hal pokoknya itu di bagian akhir. Dan selanjutnya bahasanya sesuai jenis teks. Sesuai jenis teks. Di teks berita tadi dijelaskan bahasanya itu komunikatif, sedangkan di teks non berita dijelaskan bahasanya sesuai jenis teks. Dan yang terakhir, mencantumkan opini pribadi. Dan ini juga berbeda dengan teks berita yang sebelumnya tadi saya sampaikan, yaitu tidak mencantumkan opini pribadi. Sedangkan di teks non berita ini, seorang penyampai berita ini mencantumkan opini pribadinya. Baiklah anak-anak, sampai di sini sudah paham ya tentang
materi teks berita tadi yang kita bahas bersama-sama. Apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, saya akan memberikan link contoh video berita COVID-19 di grup WhatsApp kalian. Silahkan nanti kalian amati dan cermati terlebih dahulu ya, bagaimana cara penyampaian beritanya dengan baik dan benar, agar nanti pada saat pembuatan videonya lancar, tidak ada kendala sedikit pun dalam penyampaian berita dari kalian. Baiklah, linknya sudah saya kirimkan tadi ya. Saya juga akan menyampaikan ke kalian. Kalian tidak perlu takut dengan virus corona ini. Ya, takut itu boleh, tetapi jangan takut yang berlebihan. Karena jika kalian takut yang berlebihan, maka imunitas kalian itu akan menurun, kekebalan tubuh kalian itu akan menurun. Karena apa? Di pikiran kalian itu hanya ada rasa ketakutan tentang virus corona ini. Maka dari itu kita harus tetap berpikiran positif agar imunitas kita tetap terjaga secara maksimal. Karena apa? Virus corona ini juga ciptaan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita hanya perlu waspada, yaitu dengan cara di rumah saja. Apa sih tujuannya di rumah saja itu? Tujuannya itu untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Maka dari itu kalian disuruh di rumah saja dan belajar di rumah, seperti contoh halnya yang kita lakukan pada kesempatan ini. Dan selanjutnya itu ada cuci tangan. Dari manapun kalian pergi, setelah itu kalian jangan lupa untuk cuci tangan terlebih dahulu. Karena apa? Tangan kalian itu bisa saja menyentuh barang-barang lain, seperti halnya pada saat kalian membeli suatu barang di toko dan kalian menerima uang kembaliannya. Nah, di situ kan di uang itu juga ada bakterinya yang tak terlihat. Maka dari itu kita harus waspada dengan cara mencuci tangan, entah itu dari manapun, dan tetap jaga kesehatan, hindari kerumunan. Karena jika kalian berada di kerumunan orang banyak, maka penyebaran virus corona ini akan cepat menyebar dari orang ke orang lain. Maka dari itu dihimbau agar tetap menjaga tidak dalam kerumunan. Jika kalian keluar rumah harus memakai masker ya. Ingat ya anak-anak, jika saat kalian keluar rumah kalian harus memakai masker. Karena itu hal utama pada saat kalian keluar dari rumah, yaitu menggunakan masker. Karena itu sudah dianjurkan sejak beberapa bulan yang lalu pada saat keluar rumah. Dan keluar rumah hanya pada yang penting-penting saja, atau misalnya ada urusan yang sangat mendesak, atau membeli makanan di luar rumah. Baiklah, saya akan menutup kegiatan pembelajaran daring kali ini. Nanti tugas kalian silahkan membuat video menyampaikan berita dan hasilnya kalian kirimkan di YouTube
tugasnya tentang cara menyampaikan berita yang memperhatikan struktur, kebahasaan, dan memperhatikan aspek lisan. Seperti halnya contoh yang sudah saya kirimkan linknya tadi. Saya berikan waktu 1 minggu dalam pengerjaannya dan pengumpulannya maksimal terakhir sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran minggu depan. Ingat ya, beritanya tentang COVID-19. Dan jangan lupa pembuatan videonya itu menyampaikan berita yang memperhatikan struktur, kebahasaan, dan aspek lisan. Jangan melupakan ketiganya ini, karena ini syarat terpenting tugas kalian kali ini. Tata cara pengumpulannya yaitu kirim link video kalian itu melalui chat pribadi di WhatsApp saya dengan mencantumkan nama dan nomor absen agar saya lebih mudah untuk mengoreksi video dari kalian. Sampai di sini sudah paham ya dengan tugasnya. Baik jika tidak ada yang bingung tentang tugasnya. Terima kasih anak-anak setelah mengikuti pembelajaran daring hari ini yang membahas tentang teks berita. Baik, saya akhiri kegiatan pembelajaran daring hari ini. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan dan tetap di rumah saja. Mari bersama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, please welcome DJ AX